pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Ya bisa dibilang kakak lah, saudara, teman, sahabat. Itu biasa kita kenal Mpo Alpa. Beliau sosok orang yang friendly, humble, terus menyenangkan, baik. Dia itu orang yang sama siapapun dari golongan apapun masuk gitu loh. Jadi gue merasa ketika kehilangan sosok orang yang benar-benar care, tulus, baik, merasa sangat amat sedih gitu sih teman. Ya, itu. Akan terus tetap datang mesti Bang Billy kayak sampai 7 hari, 2 hari tetap akan terus. Insya Allah kalau misalkan memang nggak ada halangan kayak hari ini, kalau bisa sempetin waktu, ya paling kita ngasih kadonya buat Mpo Alpa ya cukup doa lah, doa dari teman-teman, sahabat. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, saya berharap mewakili keluarga besar dari almarhumah Mpo Alpa, cuma satu kado yang terindah buat orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, yaitu doa sih sebenarnya teman-teman. Itu aja. Memilih dan menjadi garda terdepan nih untuk keluarga Mpo Alpa seperti apa memilih? Gini, kalau kita urut dari bahasanya silsilah ya, Mpo Alpa ini orang yang sangat gampang akrab gitu. Pertama kali ketemu sama Mpo Alpa di salah satu televisi, kemudian sampai akhirnya kita ngobrol seru-seruan, terus sering main ke rumah ya dong ya, sampai jam 2 pagi, jam 3 sekedar curhat Mpo Alpa. Kemudian ya terus berjalan, ya akhirnya kita chemistry dapet, terus juga udah beranggapan Mpo Alpa kalau ketemu gue tuh kita udah kayak adik kakak lah gitu. Dan ya gimana ya, pokoknya nggak bisa dilupakan sosok Mpo di mata gua yang benar-benar orang yang sangat amat baik gitu. Dan makanya kalau bisa dibilang garda terdepan, ya kalau misalkan memang gue bisa melakukan apa yang bisa gue lakukan selagi hal positif, ya gue lakukan gitu sih teman-teman. Apalagi pokoknya yang tadi sempat gue singgung, nggak cuma gue sih sebenarnya, sama teman-teman lainnya juga orang yang sangat tulus kalau kalian bisa lihat gitu. Gitu sih teman-teman. Sempat komunikasi Bang Billy Musa dengan almarhum ketika sakit dengan abang mungkin 1 minggu lalu kalau nggak salah, sebelum Mpo Alpa meninggal. Jadi Mpo Alpa WhatsApp gitu, abang lagi di parkiran RSPP. Gue tuh nggak tahu tuh RSPP itu apa. Gue bilang gue lagi nggak di parkiran gitu. Enggak, oh mungkin Idung salah lihat. Mungkin Idung lihat gue di parkiran, bilang kali yang Mpo Alpa gitu nggak sih Idung? Orang. Hah? Security. Oh security. Iya, Jadi gimana ceritanya? Iya, sangkanya nengokin. Pembila lagi nengokin tuh ke atas, pembila nengokin mah ngomong kayak gitu mah. Pembila udah di sini. Lo aja nggak ngasih tahu gua Mpo Alpa sakit. Ya intinya gitulah teman-teman. Gua sedikit sedih lah Mpo Alpa sakit di rumah sakit. Gua nggak tahu sama sekali. Kalau gua tahu pastinya gua jengukin. Nah mungkin itu bukan pertanda ya, apa supaya mungkin gue jengukin, tapi kondisi gue nggak tahu kalau dirawat gitu. Mungkin memang sosok Mpo Alpa orang yang nggak pengen orang banyak tahu tentang kondisi dia. Dia kan memang orang yang tegar gitu, orang yang sangat kuat gitu. Dia nggak pernah mau cerita sama siapapun. Kalau setahu gue ya, bayangin gue aja nggak tahu kalau Mpo Alpa dirawat. Gue tahu kalau Mpo Alpa itu lagi sakit, gue tahu gitu. Tapi pas dirawat gue nggak tahu sama sekali. Pokoknya 1 minggu sebelum Mpo meninggalkan kita semua, Mpo sempat WhatsApp gitu, Bang Billy di parkiran RSPP. Enggak po, nggak lagi di parkiran gitu. Oh soalnya si Idung melihat Bang Billy kata gitu. Oh ternyata Mpo waktu itu lagi di rumah sakit setelah cerita-cerita sama Idung gitu, sama Anwar. Kemarin juga ikut turut mengantarkan sampai ke dalam yang lahat, mungkin seperti apa nih Bang? Iya karena kondisi suaminya nggak bisa, lagi shock banget, lagi lemes banget, dan juga Bang Idung juga udah lemes lah, udah pingsan gitu. Jadi
ya ada keinginan juga dari Billy pribadi ingin mengantarkan tempat peristirahatan terakhirnya Po Alpa gitu sih. Mas Haji? Ada nggak sih mungkin pesan atau cita-cita yang disampaikan ke Bang Billy? Kayak pernah cerita, aku pengen ini Bang Billy, aku pengen ini ada kayak gitu sih. Waktu curhat ya, ini sedikit bocoran. Waktu curhat Po Alpa tuh sampai nangis, dia tuh pengen, dia nggak tahu cinta banget sama Idung nih. Gue bingung tuh, dia tuh cinta banget. Suaminya bang. Iya deh. Dia cinta banget sama Idung, sama anak-anaknya pastilah cinta banget. Kalau sama anak-anaknya wajar lah cinta banget, tapi dia sama Idung cinta banget. Gue nggak tahu, dia sempat cerita, gue udah nggak mau ninggalin Idung gue, mati gue sama Idung, sama anak-anak gue nyari duit buat keluarga gue. Pokoknya buat kita sehat-sehat Bang Billy, dia kayak gitu. Pokoknya banyak lah cerita yang diceritakan sama Po Alpa sih, salah satunya itu. Itu pengen ngebahagiain keluarga, dia pengen jadi orang yang sukses lagi, jadi orang yang lebih baik lagi, gitu aja sih. Mungkin doanya buat Bang Alpa dan keluarga yang ditinggalkan seperti apa? Yang pertama adalah yang ingin gue sampaikan, gue berharap buat Bang Idung harus tegar, harus semangat jalanin hidup. Buat orang-orang yang menyayangi Empo, keluarga, orang-orang terdekat, harus sabar, harus semangat. Dan buat Empo, semoga Empo ditempatkan di tempat yang paling indah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Empo bahagia, mudah-mudahan ya Allah. Dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja, mohon maaf buat teman-teman, tolong dimaafkan kalau ada salah-salah ya. Hidung Berbahasa iya, karena kan memang tujuan Po tuh niatnya bercanda, nggak ada niat apa-apa gitu sih. Kalau misalkan bercandanya kurang berkenan gitu sih teman-teman. Dan saya pribadi sekali lagi ya turut berbelasungkawa gitu sih. Ya kalau untuk curhat sih, nah itu kehebatan yang Po ya, itu luar biasa. Dia tidak pernah memberi dan mengasih lihat bahwa dia ini sedang sakit kepada semua. Itu luar biasa. Dan dia selalu memberikan semangat dan support untuk teman-temannya juga. Ya, intinya itu sih, dia lebih memberikan suasana supaya tidak ada apa-apa. Mas tadi ada obrolan apa dengan Mas Haji di dalam mungkin? Ya karena kan di sini masih suasana duka ya. Kita dan Mas terlibat dan Bang Fikran, Bang Haji dan teman-teman memberikan support supaya tidak patah semangat, khususnya untuk keluarga dan anak-anaknya juga. Ya untuk Bang Haji sendiri mudah-mudahan biar lebih tabah dan biar lebih semangat lagi gitu. Khususnya Bang Haji ini harus bisa lebih semangat lagi dan lebih bijak dan harus benar-benar lebih tenang. Mas Haji mungkin mendapat banyak dukungan dari teman-teman almarhumah seperti apa dan malam ini cepat silaturahmi juga nih. Rasa kita senang gitu kan disampaikan sama saudara-saudara kita, sahabat, kerabat kayak gitu. Saat ini kan hanya doa aja yang kita sampaikan kan kehadiran kawan, teman, saudara itu kan doa gitu kan bawa ke sana kayak gitu. Mungkin menuju surganya Allah, di lapangan kuburnya, terangin alam kuburnya, diluaskan alam kuburnya, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menguatkan Mas Haji, ini banyak teman-teman almarhumah yang datang ke sini menguatkan juga nih. Iya, hati saya sangat senang, sangat kuat ketika saudara-saudara kami nih hadir di sini kayak gitu kan. Ini abang-abang kita kan tahu ya kan, tahu kondisi Empo, kita cerita, itu kan sedikit banyak kita cerita lah gitu, dukungan secara doa, secara moral semuanya dibantu kayak gitu untuk menguatkan ini semua kayak gitu. Izin bang, ini kan Mpok udah nggak ada ya. Si kembar gimana? Kembar, ya terakhir ya pesan gue gitu aja. Bagi lupa sebelum meninggalnya malamnya ya, jangan lupa anak susunya jangan sampai habis biar pada sehat, gemuk, semuanya anak-anak dijaga, dirawat ya. Gitu. Udah yang penting mikirin sehat dulu, anak-anak mah tenang. Ada banyak saudara gitu kan, ada papa, ada saudara, ada abang, ada Mpok gitu. Udah gitu jangan mikirin yang itu, yang penting mama sehat kayak gitu, udah mikirin sehat aja udah kayak gitu. Sempet rewel nggak si kembar ya?
semalam sempat rewel tuh ketika jam 2 gitu. Nah, akhirnya coba cari baju mamanya yang pernah sering dia pakai gitu, kita pelukin, diem. Master Limbat sedih nggak melihat anak-anak yang masih kecil? Ya kalau ditanya sih sedih ya, sangat sedih banget ya. Dan ini begitu cepat sekali gitu waktunya. Ya kita nggak bisa bilang apa-apa, ini takdir yang sudah terjadi. Mungkin Master kedepannya akan lebih banyak komunikasi apa dengan Mas Haji ini? Insya Allah nanti kalau memang misalkan Mas Haji ada apapun dari Master Limbat, insya Allah akan siap bersupport. Jika ada problem, ada apapun, Bang Haji jangan sungkan untuk discuss dan sharing ke Master Limbat, kami dan Mbak Kupran. Bang Fikran bisa dibilang terakhir ketemu itu kapan? Dan terakhir ketemu Mpok itu kita makan di warungnya ayahnya bapaknya Ayu Tinting ya. Ya memang dalam kondisi seperti itu dia masih bisa menularkan energi positif ke kita ya, khususnya. Dan memang ya beliau banyak cerita lah ke saya terkait mungkin bisnis dan lain-lain. Dan sifatnya saya, walaupun beliau meninggal, harapan saya silaturahmi kita nggak akan terlalu putus. Apapun yang ke depannya mungkin Bang Haji itu keluarga besar Mpok Alfa lah ya, secara khususnya semua. Ya tinggal telepon saya siap untuk support secara seperti itu. Cukup, terima kasih.